Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ya, ini pasal tentang menjelaskan tentang nafkah. Nafkah itu berasal dari kata infak. Infak ya mengeluarkan sesuatu ya, dalam arah kebaikan saja itu infak. Kalau mengeluarkan sesuatu bukan jurusan kebaikan, namanya bukan infak. Nyponsori misal atau apa untuk kebaikan ya, maka infak secara umum yang nanti kemudian tidak, nanti kemudian mengeluarkan harta misal contoh itu nanti kemudian ada spesifikasinya sendiri-sendiri yang mestinya ini sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Ada hibah, ada wakaf di sana, ada hadiah, itu semuanya jenis daripada infak secara umum karena semuanya itu tadi baik hibah, wakaf, ya, sedekah, bahkan zakat itu intinya semuanya adalah mengeluarkan ya, sesuatu materi ya, sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, tapi dalam bab ini ya, dalam bab ini menjelaskan tentang nafkah yang dalam arti itu mengeluarkan biaya hidup ya, nafkah. Kemudian yang disegerakan wa nafaqatul al-mujaidi, adapun menafkahi ya, dua tiang itu baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas maupun ke bawah. Ke atas ya bapak ya, dan seterusnya, ke bawah berarti anak dan seterusnya. Minal ahli dari keluarga itu wajib lil walidina bagi para orang tua. Faslun fi ahkam min al-fardil aqarib gitu. Dan sebab-sebab nafkah. Jelas pasal ini menjelaskan tentang nafkah untuk keluarga. Walidin wal mauludina, keluarga baik ke atas maupun ke bawah. Artinya nanti ini akan berhubungan dengan nafkah baik kepada orang tua ataupun kepada pasangan suami istri ya, istri terus kemudian kepada anak-anaknya. Bahkan kalau masih zamannya itu adalah termasuk budak yang menjadi tanggungan nanti ya, kita lanjutkan walid nafaqati asbabun salah satu. Adapun faktor adanya nafkah itu ada tiga. Walid nafaqati bagi nafkah ya, nafkah unsur ya. Faktor nafkah asbabun, ada sebab-sebab faktor-faktor, salah satu dia jumlahnya ada tiga. Kalau tiga ini terpenuhi ya, faktor ini ada gitu, maka nafkah menjadi wajib. Yang pertama adalah qorobatu, ada hubungan kerabat. Yang pertama. Yang kedua milkul yamin, yaitu kepemilikan budak. Yang ketiga wazaujiyatu, karena adanya hubungan pasangan atau istri. Itu sebab-sebabnya. Nafkah terhadap tiang di sini maksudnya karena yang namanya keluarga itu ke atas maupun ke bawah itu diibaratkan tiang ya, seperti ini misalnya tiang itu maksudnya tiang. Karena suatu bangunan itu akan berdiri ya kalau ada tiangnya. Jadi redaksi ataupun kata yang dipilih, kalimat yang dipilih itu adalah al-amud. Dan ini kalau di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Luqman ya, ayat 15, wassahibuhuma fid dunya ma'rufa, wassahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi harus ya, musahabah di dalam dunia dengan cara-cara yang baik ya, berbuat baik ya. Kebersamaan dalam kekeluargaan itu dibangun atas
dasar ya, azas memberikan kebaikan-kebaikan. Wa nafaqatu 'alaihima minal ma'ruf, dan memberikan nafkah itu adalah bagian daripada ma'ruf atau apa itu, berbuat kebaikan. Wal mauludina ini adalah anak-anak yang dilahirkan. Itu kalau maknanya itu seperti itu, maulud, walad anak, maulud berarti yang dilahirkan. Jadi intinya bahwa pasal ini menjelaskan tentang nafkah baik kepada anak ataupun kepada orang tua, termasuk nanti yang lain. Yang pertama kita sebut fa'amal waliduna. Adapun orang tua, fatajibu nafaqatuhum bi syartaini. Orang tua itu menjadi wajib dinafkahi ada dua syarat. Yang pertama al-faqru, orang tuanya itu fakir, waz-zamanatu, dan lumpuh. Itu yang pertama. Al-faqru waz-zamanatu. Jadi ketika ada orang tua yang fakir dan lumpuh, maka hukum menafkahi orang tua itu menjadi wajib. Artinya ketika fal-ghaniyul qawi, berarti kalau orang tuanya itu nggak fakir, nggak lumpuh, ya nggak wajib. Artinya ya hanya apa ya, kerelaan kita seperti itu. Tapi itu pun ya tetap kita sebagai anak kan perintahnya supaya berbuat baik kepada orang tua. Tapi tingkatan menjadi wajibnya itu adalah ketika orang tua itu fakir dan zamanah, yang artinya itu tidak punya kemampuan untuk berusaha bekerja mendapatkan hasil. Fakir itu ya karena keterbatasan mendapatkan olahan pekerjaan. Zamanah itu lumpuh ya karena keadaan lumpuh, otomatis juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Maka itu menjadi wajib. Terus kemudian yang pertama itu dua, fakir sekaligus lumpuh, maksudnya karena ada dua syarat pelan-pelan sebenarnya. Jadi yang pertama, ketika ada orang tua fakir sekaligus lumpuh, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, awil fakru wal junun, ataupun ketika ada orang tua sudah fakir sekaligus gila. Ada orang fakir sekaligus gila, maka orang tua yang seperti itu juga wajib dinafkahi. Terus idza hasala lahu afantun itu ada punya kekurangan, katakanlah ya, punya kekurangan dalam segi fisik sehingga tidak mampu menghasilkan pemasukan buat biaya hidup. Fa in qadaru ala malin aw kasbin lam tajib nafaqatuhu. Ketika orang tua itu masih bisa menghasilkan harta, pemasukan, masih bisa bekerja, maka tingkatannya yang lam tajib nafaqatuhu, maka tidak menjadi wajib menafkahi mereka. Jadi jelas yang pertama, orang tua itu wajib dinafkahi ketika punya dua syarat. Yang pertama, orang tua yang fakir sekaligus lumpuh, sakit yang sudah tidak mungkin untuk bekerja. Ya. Terus kemudian yang kedua, orang tua yang fakir sekaligus junun. Kalau fakir saja kan fakir ya, kalau fakir itu kan tanpa adanya lumpuh bisa. Jadi ini dua-duanya masing-masing. Syarat yang pertama itu kumpulan antara fakir dan lumpuh. Yang kedua antara fakir dan junun. Karena kalau cuma fakir saja berarti masih dapat penghasilan walaupun tidak mencukupi 100%. Tapi masih bisa ada usaha untuk bekerja. Makanya kalau ini sudah jelas sangat memprihatinkan, fakir sekaligus lumpuh, katakanlah punya penyakit yang sudah tidak mungkin untuk bekerja, kemudian ambil fakir, fakir sekaligus lumpuh, itu yang pertama. Terus kemudian, nanti ini di sini, ya,
menafkahi kedua orang tua, ya, menafkahi kedua orang tua. Alasannya itu ya ada sekian banyak, diantaranya hadis yang menyebutkan bahwa harta kita itu adalah bagian daripada harta orang tua. Pada awalnya itu kan seperti itu karena kita lahir juga dari orang tua. Tapi artinya itu tidak secara mutlak, ya. Artinya itu tidak secara mutlak. Ya, nyatanya apa? Ya ada syaratnya ini. Bukan berarti setiap hartanya itu kemudian menjadi bagian dari orang tua, milik orang tua semuanya, itu tidak. Ya. Syarat orang tua itu wajib dinafkahi ketika itu tadi fakir sekaligus lumpuh, ya, ataupun fakir sekaligus junun. Kemudian yang berikutnya wa amal mauluduna. Wa amal mauluduna, adapun anak perkataan, intinya seperti itu. Kalau dimaknain kan orang yang dilahirkan. Tapi ya ini kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ya anak. Adapun anak, fatajibu nafaqatuhum, ya, maka wajib menafkahi anak bitalafati syara'id. Ada 3 syarat. Anak itu wajib dinafkahi, ada 3 syarat. Yang pertama al-faqru, ketika seorang anak itu fakir, wasihur, dan masih ya, kekanak-kanakan. Jadi fakir sekaligus memang masih ya, belum balik, sihur, falwaniyul kabir, falwaniyul kabir. Dan kalau seorang anak itu memang sudah kaya dan memang sudah cukup umur, artinya berarti tidak wajib menafkahi. Artinya tidak wajib, berarti kalau mau memberi ya nggak apa-apa juga. Tidak wajib menafkahi. Yang pertama itu adalah ketika anak tersebut masih kecil sekaligus fakir. Yang artinya ketika anaknya sudah dewasa dan punya kemampuan cukup, ya, pemasukan yang cukup, maka tidak wajib. Terus kemudian yang kedua, amil fakru wazamana. Yang kedua faktornya itu seorang anak yang fakir, ya, sekaligus lumpuh, punya penyakit yang tidak mungkin ya, untuk bekerja. Maka artinya ketika ada seorang anak yang sudah kaya dan kuat fisiknya juga masih ada kemampuan untuk bekerja, maka juga tidak wajib untuk menafkahinya. Kemudian yang ketiga, amil fakru wal junun. Amil fakru wal junun, fakir, ya, anak yang fakir kemudian gila, ya, maka ini menjadi wajib dinafkahi. Ya, artinya kebalikannya, ketika seorang anak itu punya kemampuan menghasilkan ya, pemasukan ya, dan akalnya sehat, maka tidak wajib ya, menafkahinya. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Kemudian nafaqatul raqib wal bahai wajibatun, menafkahi budak, menafkahi hewan yang dipelihara itu juga wajib. Dan budak maupun hewan peliharaan itu tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang tidak menjadi kemampuannya. Ada pasal seperti itu juga, dia tidak boleh ya memaksa hewan peliharaan untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Nah, ini. Kemudian wa nafaqatu zaujah. Jadi tadi sudah nafkah orang tua dengan syarat-syaratnya, nafkah anak beserta syarat-syaratnya, nafkah hewan peliharaan termasuk ya. Kemudian nafkah istri. Wa nafaqatu zaujah, adapun nafkah kepada istri al-mumakkinati min nafsiha, yang sudah memasrahkan dirinya untuk dipakai, ya, dalam tanda petik ya dipakai itu ya. Baik sih, kalau sudah mau dipakai langsung paham Pak Haji. Ya sudah memasrahkan dirinya untuk dipakai, itu wajibatun, juga menjadi wajib. Iya,
ya. Kadang-kadang ada yang siap dipakai tapi ya dipakai-pakai ya Mas. Ya Allah, itu namanya fasilitas ya, yang memang diaturkan berarti. Kalau kayak gitu ya sama aja di hotel Pak Haji. Ada sebagian hotel itu yang menyediakan tapi tidak dipakai Pak Haji. Ya, kita lanjutkan wahya muqaddaratun. Nah, tapi nafkah ini ada apa? Nafkah itu ada ukurannya, ada kadarnya. Wahya muqaddaratun. Fa in kana zawj musiran. Famudani, kalau memang suaminya, kalau memang suaminya itu orang yang sangat berkecukupan, famudani, maka yang wajib itu 2 mud, ya. 2 mud min ghalibil qutiha, min ghalibil qutiha, dari makanan pokok daerah tersebut, termasuk di dalamnya adalah wajibu minal ujmi, lauknya itu, kemudian wal kiswah itu pakaian sandal lah, majarot bihil ada yang berlaku sesuai kebiasaan setempat. Jadi yang wajib ini ya 2 mud itu tadi. 2 mud itu 1 mud ya. 1 mud ini kan takaran ya. Kalau kemudian diukur dengan timbangan, ini kan berarti konversi yang sangat mungkin berbeda. Jadi biasa kita kayak misal ukur zakat, sok, misal mud, ya itu kan konversi dari takaran ke timbangan. Tentu ada selisih-selisih sedikit, jadi itu wajar. Ya. Misalkan sama aja segenggam misal, kemudian dikonversi ke ons misal, ya genggaman orang masing-masing berbeda. Di on antara genggaman Pak Haji yang selebar seperti itu dengan saya yang kecil ini kan tentu beda genggamannya. Ambil beras genggam beda. Kemudian timbang, ya nanti hasilnya bisa berselisih. Makanya yang diukur itu biasanya adalah muqtadilil ilqah, yang artinya secara umum, ya umumnya orang seperti apa kayak gitu kan. Kalau ada orang yang kemudian fisiknya itu tinggi, lebar, kali luas, kan nanti beda lagi genggamannya. Nah kalau 1 mud itu yang aman itu ya 8 on kayak gitu ya, 8 on atau 8 gram. Sebetulnya sih yang agak batas minim, agak bawah itu 676 ons gram. Itu konversi ukuran ketimbangan, takaran. Jadi 2 mud itu ya katakanlah misal 15 ons, katakanlah itu sudah termasuk atau gram ya. Karena 1 mudnya itu tadi 7 on. 7 on itu batas ambang yang bawah. Ya, kalau ambang batas atas itu ya, kalau saya punya konversi itu karena ketika membahas fikih tentu ini dibutuhkan. Jadi di pondok kami itu mengkonversikan banyak sekali, itu ada mud kirot, miskol, danik, wirot dan sebagainya. 1 mud beras itu 679,79 gram. Itu 1 mudnya. Katakanlah pembulatannya misal 7 gram, 7 on kali 2 ini. Fa'ikana zawj musirah, kalau suami itu kaya, cukup, yang wajib ya, itu adalah 2 mud. Kalau 1 mudnya 7, katakanlah ambang batas bawah, 7 kali 2 berarti 14 on. Nanti ini yang wajib ini. Jadi kalau kemudian tuntutannya melebihi itu, yang lebihnya itu sebetulnya nggak wajib. Nah, yang sangat disayangkan itu kan kadang-kadang kayak gitu. Kurang bersyukur misalnya gitu, apalagi untuk terima kasih gitu, apalagi untuk mengucapkan terima kasih. Tapi ini menjadi kewajiban seorang suami. Wajib minal ilmi wal kiswah wajar. Jadi ya, makanan sesuai bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut 2 mud, kemudian beserta lauknya yang umum, bukan harus yang mewah-mewah. Kemudian sandal ataupun pakaian juga yang berlaku di daerah tersebut. Terus wa in kana muqsir,
Kalau suami itu muksir, katakanlah, muksir itu kerepotan mencari pencaharian, ya, pemasukan hasil, ya, maka yang wajib adalah mudun, famudun, wa kana muksiran famudun min ghalimi qutil balad. Maka satu mud dari makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut, karena masing-masing berbeda-beda. Kalau di Arab gandum misalnya, kalau di mana Sulawesi yang sagu itu kan, sagu misalnya, di lain tempat mungkin jagung, ya sesuai itu. Kalau di sini mungkin nasi, ya, ukurannya itu mud, ya. Kalau yang masih repot, yang wajib itu satu. Kalau suaminya repot, artinya belum berkecukupan, maka wajib satu mud wa ma yaqtadiru bihi al-muksirun wa yaksuna, dan makanan pokoknya itu wajib sekaligus lauk pauk yang sesuai dengan tingkatannya keluarga yang kurang mampu lah. Jadi tidak diukur dengan umum, itu enggak, ya, tidak diukur dengan umum. Tapi kalau yang kaya itu diukurnya dengan umum. Tapi kalau yang kurang mampu, maka yang wajib itu, ya, satu mud itu tadi 7 on katakanlah dari makanan pokok daerah tersebut berserta lauk yang lauknya itu standarnya juga standar bagi keluarga yang kurang mampu juga, termasuk pakaiannya juga. Jangan sampai kemudian ukurannya adalah orang yang kurang mampu, suaminya masih kurang mampu, ya, kemudian dipaksa harus sesuai dengan yang dilihat, oh itu mewah, kemudian dipaksa harus membeli itu. Wa in kana mutawassitan, kalau suaminya itu adalah suami yang kelas menengah, ya famudun wa nisfun, berarti satu mud setengah. 7 dapat 3,5, 10,5 berarti kan. Termasuk lauk pauknya, ya, pakaiannya, juga standarnya adalah standar keluarga menengah. Itu. Tapi kalau wa in kana mimma yatamithlaha fa'alih ikhdamuha wa in aksara bi nafaqatiha falaha fasqun nikah. Wa kadzalik in aksara bis shadaq qabla dukhul. Kalau ada seorang suami yang gak mau bekerja, kemudian tidak mau menafkahi, maka boleh fasakh. Fasakh itu mengajukan ke pengadilan untuk kemudian dilepas. Bahkan ada yang mau bertanya, kalau mau dingin nggak ada. Ya kalau sudah cukup, baik. Untuk paling detail-detailnya, karena tidak menjadi pertanyaan, berarti luar biasa itu sudah bahas. Detail yang agak bahaya seperti ini yang perlu saya sebutkan.